Selamat datang di Novel Story Romantis. Sebelum lanjut silahkan like dan subscribe dulu, agar tidak ketinggalan update terbarunya. Gairah Sang Pelakor, Bab 1. Gue mau lihat kostan lo ya, kayak gimana sih bentuknya? Kalau bagus, gue mau nginep di kostan lo. Kalau nggak ogah banget, pekik Bian pada Melfri sembari meneguk kopi hitamnya. Ist, najis lo, jawab Melfri sambil senyum lebar. Ih parah lo, Bian. Udah mah kagak usah diajakin nginep, tukas Solbe sambil membersihkan kukunya buat ngorong. Kemudian ketiganya tertawa terbahak sambil menikmati waktu istirahat mereka. Waktu istirahat pun selesai, aku dan teman-teman kembali masuk ke kantor dan menjalankan rutinitas kantor sampai jam pulang pun tiba. Semuanya sudah pulang. Aku paling terakhir pulang karena aku nunggu pujaan hatiku jemput. Dan tidak selang beberapa lama, akhirnya pesan yang aku tunggu-tunggu muncul. Dred. Yuk. Aku udah di depan tempat biasa, pesan dari My Love, sebut aja Mas Dani. Oke. Jawabku singkat. Akhirnya aku temui dia di parkiran depan. Dengan rasa kangen, tapi sedikit jual mahal. Aku naik ke motornya, aku memeluk pinggangnya, dan rasa senang bahagia pun muncul. Seperti lama banget tidak ketemu, padahal tadi malam baru ketemu. Mau kemana kita hari ini? Pertanyaannya membuyarkan lamunanku. Ke tempatnya si Melfri. Aku mau nginep di kostannya, jawabku. Siapa dia? Kok Mas nggak kenal? Tanyanya lagi padaku. Ya udah, besok kenalan aja. Dia anak baru temanku. Jawabku kesel karena Mas Dani bertanya-tanya soal Melfri. Ya begitulah. Aku selalu cemburu kalau ada yang deket sama Mas Dani, siapapun itu. Akhirnya aku tiba di kostannya Melfri. Mas Dani pun langsung pulang tanpa singgah, alasannya karena belum terlalu kenal dengan Melfri. Akhirnya aku masuk. Tidak buruk juga sih kostannya. Ada fasilitas AC dan kamar mandi di dalam, hanya saja masih belum ada spray. Ya dikarenakan, si Melfri juga baru di sana. Tapi tidak masalah, yang penting bisa tidur. 1 minggu berlalu, semenjak aku nginep di kostan Melfri. Aku tersadar sesuatu, dan aku sangat fokus dengan tas yang dibawa Melfri pada saat itu. Hah? Itu seperti tas yang pernah diberikan sama Mas Dani untuk aku. Kok si Melfri juga bisa punya sih? Hatiku langsung panas. Aku langsung menghubungi Mas Dani dan bertanya, tanpa mendengar penjelasan Mas Dani, hingga akhirnya aku dan dia bertengkar. Masih penasaran? Aku berbisik sama Solbe. Sol, lu lihat enggak, tas yang dipakai si Melfri? Kok kayak tas yang dikasih Mas Dani ke gue sih? Awas aja kalau Mas Dani ngasih-ngasih juga ke orang lain. Gue kagak terima, Sol. Bisikku sambil melirik tas Melfri. Ah, masa sih? Mungkin itu kebetulan, kali. Kan itu parcel semua orang juga bisa dapat, jawab Sol santai. Ah, babi. Pokoknya gue kagak terima tasnya sama gue. Awas aja kalau emang itu dari Mas dan gerutuku sambari pergi ke mejaku. Solba hanya ketawa sambil meledek, tapi nggak berani menatapku. Beberapa hari setelah kejadian tas itu, tiba-tiba Solba datang sembari menunjukkan tas yang dibawanya. Dan itu tas yang sama seperti yang dimiliki Melfri. Lihat ini, bukan cuma lu yang punya tas itu. Gue juga punya, kali, sambil tertawa terbahak-bahak. Iya. Lo pikir cuma elo aja yang punya tas kayak gitu, gue banyak tuh di kos. Sambung Melfri sama-sama menunjukkan tasnya. Dengan bingung gue bertanya. Heh, dari mana lo dapet itu? Pertanyaanku sedikit penasaran. Akhirnya Melfri menjelaskan padaku, dari mana asal-usul tas itu. Ternyata pacar Melfri juga salah satu karyawan di perusahaan yang sama. Jadi dia mendapatkan parcel seperti tas, baju, dan yang lainnya. Akhirnya rasa penasaran dan kemarahanku pun reda, setelah mendengar penjelasan Melfri. Kami pun semakin dekat, dan aku juga jadi sering menginap di kostan Melfri. Secara di sana juga bisa numpang, pacaran sama Mas Dani. Hihi. Setiap pulang kerja, nginep ataupun nggak nginap, aku selalu singgah di kos Melfri, hanya untuk bertemu dan ngobrol dengan Mas Dani. Kebetulan Melfri pun tidak keberatan, dia sangat open. Karena pada dasarnya, dia suka keramaian. Tapi herannya,
jika kos berdua dia tidak mau. Ya begitulah rutinitasku. Aku, Mas Dani, Solbe dan Lola selalu singgah ke kosan. Dan itu sudah jadi kewajiban bagi kami. Karena banyak suka duka di kos itu. Terutama kenangan aku dengan Mas Dani, karena di kosan itu adalah tempat yang paling nyaman dan aman, buat kami memadu kasih. Semua teman-teman Mas Dani tahu hubungan kami, dan aku selalu jadi bual-bualan teman-teman Mas Dani. Tapi karena rasa sayang aku ke Mas Dani, aku tidak memperdulikan kata-kata mereka. Yang nyatanya, jika aku masukin ke hati itu sangatlah perih. Hari-hariku bekerja sangatlah menyenangkan, ditambah orang dua di kantor begitu open dan kekeluargaan. Badan ramping, pakaian seksi, rambut terurai panjang. Sesekali membuat laki-laki di departemen lain melirik dengan menelan ludah. Tak jarang, kadang aku diajak nongkrong oleh kolega besar di kantorku, ya semacam manajer. Dari situlah keuntungan yang aku dapat, aku kenal dengan orang-orang besar. Banyak orang yang menilai dan menggosipkanku jelek. Tapi aku tidak peduli, karena ini adalah hidupku. Suatu hari saat aku meeting kantor, mataku tertuju pada salah satu staf kameramen di kantor tempat aku kerja. Sebut saja namanya Mas Dani. Entah kenapa aku yang centil ini menjadi pendiam di depannya, dan mulai caper tatkala berpapasan dengan Dani. Rasa bahagia, rasa gundah gulana menghampiriku setiap aku melihatnya. Hei! Sapa seseorang dari belakangku, yang ternyata adalah Mas Dani. Iya mas, jawabku gugup. Tidak menyangka bahwa Mas Dani bakalan nyapa aku. Sumpah, senengnya nauzubillah waktu itu. Boleh minta nomor HP kamu, gak? Nama kamu Bian kan? Tanyanya lagi sambil menyodorkan tangan. Boleh mas, jawabku. Tanpa pikir panjang sambil mengeluarkan HP-ku. Oke, thanks ya. Ucapnya sambil berlalu dari hadapanku. Jantungku berdetak kencang, seakan tidak percaya apa yang barusan terjadi. Akhirnya aku dan dia mulai komunikasi, dan mulai curhat satu sama lain. Tapi itu tak berselang lama, karena ternyata Mas Dani sudah punya istri. Sedih banget. Tapi rasa sayang aku lebih besar dari akal sehatku. Dalam hatiku, aku harus mendapatkan laki-laki itu walau dia beristri. Karena seringnya komunikasi, ternyata rumah tangga Mas Dani memang tidak harmonis menurut cerita Mas Dani. Akhirnya aku mulai menjalin hubungan terlarang ini, karena Mas Dani juga merespon. Di setiap kesempatan pasti kita jalan makan, nongkrong. Dan pastinya yang lebih utama adalah meluapkan hasrat nikmat. Layaknya sepasang suami istri. Ya namanya orang pacaran kan, udah lumrah, pikirku dangkal. Sampai saat ini hubungan kami masih lanjut. Banyak pro dan kontra, tapi tetap, aku dan Mas Dani tidak bisa dipisahkan. Walaupun cap pelakor sudah melekat, tapi aku masih kekeh dan setia menunggu janji yang Mas Dani ucapkan. 2 tahun sudah kami menjalani hab sembunyi-sembunyi ini. Sampai hari itu masih berjalan lancar, walaupun aku tahu semua orang membicarakanku. Tapi aku tidak peduli, karena rasa sayangku mengalahkan semuanya. Tatkala cobaan pun datang silih berganti, dan di sini, yang paling menyakitkan adalah aku. Karena dari semua yang terjadi, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa memendam dalam hati, karena tidak bisa aku luapkan. Jika diluapkan itu akan jadi bumerang untuk aku sendiri. Serba salah, pekiku. Kadang telingaku serasa panas, tatkala mendengar desas-desus miring yang membicarakan hubunganku dengan Mas Dani. Tapi karena keseringan, jadinya aku udah kebal dan sudah masa bodoh dengan kata-kata orang. Aku juga jujur dengan teman-teman yang ku anggap dekat. Responnya hanya bisa dukung keputusanku. Mereka sempat kaget dan tidak percaya. Tapi tak ayal teman-teman aku termasuk Melfri pun selalu memberikan saran. Tapi semua kembali kepadaku, dan teman-teman aku selalu mendukung apa yang aku pilih. Aku merasa, makin hari hubunganku dengan Mas Dani semakin merenggang. Banyak sekali kata-kata dia yang selalu tidak tepat janji, dan selalu berkilah. Tapi karena rasa cinta yang terlalu besar mengalahkan kemarahanku pada Mas Dani. Akhirnya kita rujuk kembali, begitulah seterusnya. Hari-hari aku lalui, dengan 1000 gundah di hati. Seperti biasa aku berkunjung ke kosan Melfri. Kosan di mana aku dan Mas Dani bisa dengan bebas bertemu dan memadu kasih. Bian. Itu Mas Item kok bisa tahu ya, lo sama Mas Dani sering kesini. Kata Melfri dengan wajah serius.
Hah, masa sih, Mak? Tanyaku balik dengan wajah bingung, sambil menatap Mas Dani. Bener, tadi dia bisik-bisik sama gua. Ya, gue bilang aja kagak. Ucap Melfri sembari masuk ke kamar mandi. Aku pun terkejut sambil menatap Mas Dani. Udah gak usah dipikirin. Biarin aja sih, kata Mas Dani santai, sambil meneguk air yang dibawanya. Aku terpana dan rasa takut pun muncul, kalau-kalau orang lain tahu dan sampai ke telinga istri Mas Dani. Nanti malah kacau, atau dilabrak pas lagi di kosan Melfri. Ah, pusing, ucapku kesel. Dari semenjak saat itu aku mulai resah, hati tidak tenang. Tapi aku bawa santai saja, toh sampai sekarang juga belum terjadi apa-apa. Dan mudah-mudahan tidak terjadi seperti yang aku pikirkan. Bian, gimana enak nggak kosan Melfri? Sekali-kali ajak dong gue ke sana. Hei, ucapnya Hendy berbisik dengan mata jelalatan. Gila lu, ya. Sana pergi. Jawabku seraya meneguk kopi terakhirku. Alah, daripada jadi pelakor, mending sama gue kan. Haha, dia tertawa puas. Aku, Melvi Sansolbe melihat ke arah teman Mas Dani, dengan tatapan jijik. Tak lama kemudian Melfri pun angkat bicara. Yuk kita masuk. Di sini gerah banget, gersang, ucapnya ketus raya menggedong tasnya. Kami pun meninggalkan kantin dan meninggalkan teman Mas Dani, yang tersipu malu bercampur kesal. Hatiku semakin gundah dan sedikit sakit, mendengar kata-kata yang keluar dari mulut teman Mas Dani itu. Rasa sedih dan perih menerpa hatiku, tapi memang itulah kenyataannya. Ingin rasanya membalas perkataan menyakitkan itu. Tapi, apalah dayaku, ucapku dalam hati seraya memasuki lift kantor. Sepulang dari kantor, Mas Dani sudah menunggu di parkiran depan. Entah kenapa hari itu sungguh penat, ditambah perasaan yang tidak enak hati. Kenapa Bian? Tanya Mas Dani sambil menggenggam tanganku. Tidak apa-apa Mas, jawabku sambil melepaskan genggamannya. Mas Dani tampak terkejut, tapi tidak berani bertanya. Hanya terus menjalankan motornya. Sesampai di kosan Melfri, kami masuk dan duduk dekat kasur Melfri. Aku masih diam dan Mas Dani pun mulai bertanya lagi. Kamu kenapa? Tidak biasanya kamu seperti ini. Apa Mas ada salah? Kalau ada, Mas minta maaf. Ucapnya sambil mencium keningku. Tidak Mas. Aku tidak apa-apa, jawabku ketus. Hubungan kita ini bagaimana Mas? Apa akan seperti ini terus? Aku capek dan bosan dibilang pelakor oleh teman Mas Dani, lirihku sembari menunduk sedih. Iya, Bian, kan Mas sudah bilang. Jangan didengerin omongan orang. Lagian kan yang menjalani kita, kenapa mesti dengar kata orang? Jawab Mas Dani meyakinkanku. Bukan begitu Mas. Aku capek dibicarakan orang dan dicap pelakor. Kita udah 2 tahun tapi masih juga seperti ini. Mas Dani sayang gak sih, sama aku? Tanyaku mulai ketus. Iya. Kamu sabar Bian, Mas sayang sama Bian. Tapi kan Mas ada anak, jadi mesti sabar, jawab Mas Dani sambil memelukku. Enggak, Mas. Mas selalu bilang seperti itu. Tapi nyatanya udah 2 tahun kita masih kayak gini. Aku juga ingin kepastian. Aku mulai emosi dan membentak Mas Dani. Tapi tidak semudah itu. Kamu kan tahu hubungan Mas dan istri Mas tidak harmonis, tapi yang memberatkan Mas itu anak. Dia masih kecil, kamu ngertiin dikit dong, ucapnya memohon. Iya, tapi sampai kapan Mas? Aku udah gak tahan dibilang pelakor. Kamu pikir enak dikatai pelakor itu. Sakit Mas, mataku mulai berkaca-kaca. Tiba-tiba. Tok, tok, tok. Bian. Suara dari luar membuat perdebatan kami terhenti. Ternyata Melfri dan Solbe pulang. Aku lekas membuka pintu sambil membereskan wajah dan baju aku yang berantakan. Udah pulang? Tanyaku lemas. Iya. Tapi lo kenapa kok sembab? Tanya Solbe sambil menyelidik mataku, yang sedikit bengkak karena habis menangis. Enggak apa-apa, jawabku kilat. Akhirnya kami mengobrol, dan tidak terasa jam menunjukkan jam 11. Aku memutuskan pulang diantar Mas Dani, walaupun Melfri melarangku tapi aku tetap ingin pulang, karena perasaanku tidak enak.
1 jam perjalanan. Kami pun sampai. Seperti biasa, Mas Dani mengantarku sampai gang rumah. Karena aku nggak mau, kalau sampai ke rumah, malas dilihat keluargaku, karena alasan Mas Dani masih suami orang. Bersambung.